Oke teman-teman, di sini kami dari Universitas Jember akan melakukan penelitian di Desa Jenggawa tentang apa saja sih keunikan di Desa Jenggawa. Sebagaimana tugas mata kuliah umum kami yaitu PPKN, saya di sini sebagai ketua yaitu Taufik Roman Wijayanata dengan NIM 2308031 dan anggota saya Reza Brian dengan NIM akhir 1016. Saya Adilia Diva Maharani dengan NIM akhir 2024. Saya Nasya Pratika dengan NIM akhir 1019. Saya Renata Rifalna Kurnia Putri dengan NIM 2007. Bagaimana keseruannya? Yuk kita tonton sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak perkenalkan kami dari Universitas Jember. Di sini kami akan mewawancarai Bapak mengenai keunikan yang ada di daerah Jenggawa ini sebagai tugas mata kuliah PPKN. Oke, sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Yofi Ari Ramadan, Biasa dipanggil? Ketua Yofi. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin teman-teman bisa dibacakan. Nah, untuk yang pertama Bapak, seperti yang kita ketahui, kalau di Jember ini punya ragam bahasa. Lalu untuk di daerah Jenggawa ini bahasa apa yang paling banyak digunakan, Bapak? Kalau untuk di Jenggawa, yang sering banyak digunakan itu bahasa Jawa sama bahasa Madura. Lalu menurut Bapak, bagaimana pemerataan bahasa Indonesia di daerah Jenggawa ini? Seperti apakah saking banyaknya yang menggunakan bahasa Madura, lalu ada yang tidak bisa untuk menggunakan bahasa Indonesia? Kalau untuk itu, saya rasa semua bisa. Soalnya mulai kecil, kebanyakan yang saya lihat itu anak baru TK kelas 1 juga kebanyakan pakai bahasa Indonesia, diajarin pakai bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa daerah itu mengikut, kebanyakan yang saya lihat gitu. Jadi untuk bahasa Indonesia nggak ada masalah. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Untuk pernikahan juga Bapak, biasanya kalau pernikahan di Jember itu kan tamu yang hadir itu adalah semua tamu yang diundang. Ya. Kalau di Desa Jenggawa apakah begitu juga? Kalau semuanya, kalau tamu undangan pasti, semua yang diundang pasti datang. Kalau untuk apa namanya ya, tamu yang tidak diundang itu untuk tetangga sekitar otomatis nggak diundang, tapi didatangi ke rumahnya satu persatu, diminta tolong untuk ikut membantu acara pernikahan itu. Kalau untuk tamu jauh pasti pakai undangan. Kalau untuk tamu tetangga sekitar didatangin aja. Oh, jadi tidak usah kertas sudah tinggal di dalam sebelum ya. Untuk masyarakat untuk masalah kekeluargaannya di daerah Jenggawa ini sangat erat. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang ketiga bisa dibacakan. Sepanjang jalan kami melihat sangat banyak sekali masjid dan DPQ. Bicara soal masjid nih Pak, nah saya dengar kalau sebelum sholat Jumat kan khutbah dulu atau ceramah dulu. Nah saya mendengar kalau di daerah Jenggawa ini khutbahnya menggunakan bahasa Arab atau lantunan Arab. Dan kenapa tidak memakai bahasa Madura? Kalau untuk daerah Jenggawa ini kebanyakan penduduknya lulusan pesantren, mungkin salah satunya itu juga banyak yang agak sepuh-sepuh, jadinya mungkin dipersingkat aja, mungkin gitu. Lalu apakah ada hal unik lain yang membedakan khutbah di Jenggawa dengan khutbah di daerah lain? Kalau khutbah di Jenggawa kebanyakan rata-rata itu pakai bahasa Arab. Itu kemungkinan satu di daerah Jenggawa mayoritas lulusan pesantren, juga kedua mungkin banyak yang bertani, jadi untuk lebih cepat untuk bertani. Kalau tempat lain mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Terus yang keunikan kedua, saya pernah menjumpai untuk doa penutup
khutbah yang kedua itu, kalau di Jinggawa itu ada salah satu doa yang berbunyi wal waba wal riba wal zina, itu tangannya itu semua ke bawah. Itu kemungkinan yang saya pernah tanyakan itu semoga kita dihindarkan dari riba, wabah, juga zina, juga hal-hal yang jelek lah. Makanya tangannya Makanya ke bawah, begitu. Ya saya lihat cuma itu aja. Oke teman-teman, itu saja hasil wawancara dari kelompok kami bersama Bapak Yofi selaku penduduk desa Jinggawa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.